pinjaman online hingga kini masih menjadi tantangan serius di tengah masyarakat. Meski menawarkan kemudahan akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, praktik pinjol kerap menimbulkan masalah baru seperti bunga tinggi, jeratan utang, hingga maraknya layanan ilegal. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, dari tahun 2017 hingga kuartal 1 2026, Satgas secara kumulatif telah memblokir 14.959 entitas ilegal yang terdiri dari 12.824 pinjol ilegal, 1.884 investasi ilegal, dan 251 gadai ilegal. DPR RI menilai maraknya penggunaan pinjol tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang cepat, terutama bagi sektor UMKM dan petani. Pesaing utama bagi lembaga keuangan formal nyatanya bukan dari bank konvensional di daerah, melainkan pinjol yang menjadi pesaing utama karena kemudahan aksesnya. Pemakai bank EMOK itu atau penggunanya kan langsung UMKM, Pak. Gitu, mereka mungkin petani yang butuh akses cepat, bank pasti kelamaan, solusi tercepatnya ya udah pasti pinjaman daring. Tapi mereka belum tahu yang mana yang legal, mana yang ilegal, yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Itu memang sulit sekali, Pak. Gitu. Awalnya saya mikir selama saya lagi turun ke dapil itu, mungkin lawannya adalah bank rakyat yang ada di situ. Tapi ternyata enggak juga. Ternyata lawannya adalah Bapak mestinya yang bisa menguatkan itu, dibantu dengan kita memperkuat dari undang-undang P2SK-nya. Gitu. Jadi ya di sini semua harus sama-sama kerja keras nih, Pak. Memang apalagi yang banyak dari luar negeri masuk gitu kan. Gitu. Jadi itu aduh, saya juga sebenarnya mendukung sih kalau ini memang solusi utama untuk pembangunan UMKM menurut saya ada di tangan fintech. Tapi tidak mungkin terjadi kalau memang tidak ditata dengan benar. Masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan karena ketatnya persyaratan seperti kewajiban memiliki rekam jejak keuangan yang jelas, dimanfaatkan banyak pinjol ilegal menggunakan kedok koperasi untuk mendapatkan legalitas semu dan kepercayaan masyarakat. Saat ini, Komisi 6 DPR RI bersama dengan pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian guna penguatan peran koperasi sebagai alternatif pembiayaan masyarakat. DPR memandang koperasi dapat menjadi sumber pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui RUU Perkoperasian, peran koperasi diharapkan semakin diperkuat, termasuk dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Belum semua masyarakat kita itu bankable, ya. Berarti belum semua punya rekam jejak yang jelas yang bisa diterima oleh perbankan. Karena syarat untuk mendapat pinjaman dari perbankan itu kan lebih ketat, ya. Harus punya rekam jejak, ya. Dan seringkali masyarakat terutama di tingkat menengah ke bawah itu belum layak untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Jadi apa alternatifnya? Nah, alternatifnya kalau pinjol misalnya ya, itu kan bunganya sangat tinggi, malah akhirnya menyulitkan mereka untuk membayar bunga dan pokoknya. Nah, walaupun prosesnya memang sangat mudah ya, ada trade off-nya di situ. Kami melihat salah satu sumber pembiayaan untuk masyarakat ke depan ya lewat koperasi. Nah, tetapi untuk bisa mendapatkan pinjaman dari koperasi, seharusnya masyarakat itu ke depan kan menjadi anggota atau bagian dari koperasi. Nah, ini yang perlu juga masyarakat diedukasi. Dengan pengaturan pinjol dalam RUU Perkoperasian, DPR berharap praktik pembiayaan digital dapat lebih terkontrol, sekaligus mendorong masyarakat beralih ke sistem koperasi yang dinilai lebih berpihak pada kesejahteraan bersama.